menyajikan informasi-informasi menarik. Bersama saya Kak Islami, berikut informasi yang pertama. Baik pemirsa, pemerintah Kabupaten Lombok Barat menilai program International Fund for Agricultural Development atau IFAD sukses di wilayahnya. Wakil Bupati Lombok Barat mengklaim program IFAD mampu menekan angka kemiskinan wilayah pesisir dengan program-program stimulusnya. Demikian klaim yang disampaikan Wakil Bupati Lombok Barat Haji Fauzan Halid kepada awak media saat menemani pejabat IFAD dan Kementerian Kelautan Republik Indonesia saat melakukan kunjungan evaluasi di wilayah pesisir Cemara, Lembar, Lombok Barat siang kemarin. Fauzan Halid mengaku jika program-program IFAD yang dilaksanakan di 5 kecamatan 17 desa itu sukses menekan angka kemiskinan di wilayah pesisir melalui program-programnya, yang salah satu dinilai paling sukses di Lombok Barat adalah penanaman mangrove dan koperasi ekonomi kemasyarakatan. Hasilnya ini Pantai Cemara ini luar biasa. Hasil seperti IFAD sendiri Pak? Tadi dari Ibu Wakil Presiden. Potensinya seperti apa? Potensi yang paling menonjol apa? Yang paling membuat beliau itu bangga, tertarik, ini diberi bantuan dan kemudian ada antisipasinya dalam bentuk koperasi. Jadi tidak selesai misalnya mereka membantu bukan berarti selesai, ada tindak lanjutnya karena masyarakat di sini sudah menyiapkan semacam koperasi. Ditambahkan Fauzan bahwa program IFAD di wilayahnya saat ini telah memasuki tahun ketiga. Setidaknya IFAD menggelontorkan bantuan ke wilayah pesisir Lombok Barat 6 miliar rupiah per tahun yang sampai saat ini terus diperpanjang. Sementara itu Wakil Presiden Program IFAD Laksmi Manon mengaku puas dengan hasil program-programnya yang terus berkelanjutan dan dijaga baik oleh masyarakat penerima bantuan untuk memperpanjang kontrak di Kabupaten Lombok Barat. Diharap warga penerima program bisa ikut membantu mensukseskan program-program stimulan yang Sahdan, Lombok. Baik pemirsa, menyusul maraknya pemberitaan terkait peredaran beras plastik yang sudah mulai masuk daerah NTB, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB memastikan beras yang diduga sintetis yang ditemukan di salah satu pasar tradisional di Kota Mataram merupakan beras asli yang berkualitas rendah. Berikut pernyataan Kadis Perindak Provinsi NTB saat dikonfirmasi media ini. Kemarin sore kami langsung turunkan tim kami juga, begitu dikatakan di pasar Dasar Agung ada beras plastik, kami turunkan tim itu juga. Nah, dari pengamatan tim itu sebenarnya dia bilang walaupun memang perlu lagi nanti kita berdasarkan dengan Balik POM gitu kan, bahwa itu sebenarnya menurut teman-teman sejauh yang pengetahuan mereka sementara ini, karena kita menunggu nanti kalau memang itu oleh masyarakat sangat dicurigai sebagai beras plastik, kita akan lakukan bersama-sama dengan Balai POM nanti untuk kemudian beras yang itu kita ambil sampelnya lalu kita kita lihat di laboratorium. Tetapi harus kita ingat sebenarnya kan bahwa beras kita ini sebenarnya bermacam-macam. Saya di pertanian itu melihat beras itu macam-macam varietasnya, ya. Ada yang kita kenal, ada Sempa, ada Rogo Lele, ada macam-macam beras itu sebenarnya gitu loh. Tapi itu semua beras asli. Cuma kemudian kan kualitasnya yang berbeda-beda. Nah, saya berpikir, ini masih pikiran secara pribadi, jangan-jangan ini memang beras asli, tapi mungkin kualitasnya mungkin agak rendah. Bisa jadi seperti itu kan. Ya pemirsa, suhu politik dan persaingan menuju Mataram 1 kian memanas. Sering bermunculannya satu persatu bakal calon yang akan bertarung di Pilkada Kota Mataram. Kali ini giliran Haji Kasdiono yang menyatakan kesiapannya bersaing dan bertarung pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram periode 2015-2020. Untuk memuluskan langkahnya itu, politisi Udayana itu pun secara resmi meminang Partai Demokrat dan PDI Perjuangan sebagai kendaraannya untuk maju dalam pencalonan
Wali Kota Mataram 2015. Namun ada yang unik dalam proses penyerahan formulir pendaftaran sebagai bakal calon wali kota Mataram yang dilakukan oleh Kasdiono ini. Kasdiono dengan dikawal ratusan pendukungnya melakukan konvoi dari kediaman pribadinya menggunakan moda transportasi tradisional yakni Cidomo menuju kantor DPC Partai Demokrat Kota Mataram di Jalan Arya Banjargetas, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela. Setibanya di kantor DPC Partai Demokrat, mantan Ketua KONI NTB ini langsung menyerahkan formulir pendaftarannya sebagai bakal calon wali kota Mataram, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mataram HM Zaini. Selanjutnya dengan menggunakan angkot, Kasdiono bersama sang istri serta ratusan simpatisannya langsung bertolak menuju kantor DPC PDI Perjuangan Kota Mataram dengan maksud yang sama, yakni secara resmi meminang partai berlambang kepala banteng itu sebagai kendaraan politiknya menuju Mataram 1. Kasdiono sendiri dalam keterangannya mengungkapkan kedatangannya ke kantor DPC Demokrat dan PDI Perjuangan ini sebagai bukti keseriusan niat dan tekadnya berkompetisi dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Mataram pada akhir tahun 2015 ini. Dan untuk proses selanjutnya tentu ia serahkan sepenuhnya pada putusan parpol yang coba ia pinang sebagai kendaraan politik. Bahkan jika dari hasil proses verifikasi serta survei yang dilakukan oleh parpol yang ia pinang itu dirinya akan ditempatkan sebagai wakil wali kota, Kasdiono dengan tegas menyatakan siap menerima keputusan tersebut. Dalam kesempatan itu, Kasdiono juga menjelaskan alasan dirinya sedikit menunda-nunda keputusannya untuk maju di Pilkada 2015 ini, tak lain karena dirinya masih menunggu restu dari pihak keluarga. Sebab meski dorongan dari masyarakat cukup kuat serta partainya sendiri yakni Demokrat telah lama meminta kesiapannya untuk maju, namun dirinya tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan penting tanpa ada restu dari keluarga, terutama sang istri. Dari 3 hal pokok itu, dukungan masyarakat, dukungan partai tidak ada masalah. Keluarga perlu mempertimbangkan. Itu aja. Dan akhirnya beberapa waktu yang lalu keluarga telah memutuskan mengikhlaskan saya untuk maju. Kalau keluarga sudah mengikhlaskan saya untuk maju, maka mereka akan mensupport. Karena apapun keputusan saya, konsekuensinya bukan hanya saya yang terima. Konsekuensinya adalah orang-orang terdekat saya akan menerima konsekuensi dari sebuah keputusan saya. Termasuk keputusan saya untuk maju di Pilkada Kota Mataram. Dan hari ini seperti yang saudara-saudara, rekan-rekan lihat, sahabat-sahabat lihat, saya didampingi oleh istri merupakan wujud simbolis bahwa keluarga sudah tidak ada masalah. Sementara saat disinggung alasan dirinya memilih menggunakan Cidomo dan Bemo kuning sebagai alat transportasi saat melakukan pendaftaran, Kasdiono menyatakan cara tersebut bukan semata-mata untuk pencitraan, melainkan sebagai bentuk ikhtiar serta perhatiannya terhadap nasib para kusir Cidomo dan sopir Bemo kuning. Terlebih saat ini dengan semakin derasnya arus moda transportasi modern yang diperparah dengan minimnya perhatian pemerintah daerah, membuat eksistensi Cidomo dan Bemo kuning di ibu kota provinsi NTB ini kian terpinggirkan. Irham Rosidi, Lombok TV Mataram. Kami akan kembali lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Nuansa Lombok Sore. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saat ini korban sudah banyak berjatuhan. 50 orang setiap harinya mati sia-sia karena narkoba. 4 juta generasi bangsa hancur terjerat narkoba. Kita sudah dalam darurat narkoba. Apakah kita biarkan keadaan seperti ini? Para korban penyalahguna narkoba telah kehilangan masa lalu dan masa kininya. Jangan sampai mereka kehilangan masa depannya. Mari kita rehabilitasi.
Jangan takut, penyalahguna narkoba, ingat, sekali lagi, penyalahguna narkoba bukan pengedar atau bandar, tidak dipidana, dan melaporkan diri ke institusi penerima wajib lapor. Ayo kita sukseskan gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahguna narkoba. Mari kita selamatkan kota Mataram dari penyalahgunaan narkoba menuju Mataram maju, religius dan berbudaya. Sekarang juga. Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Dengan kandungan manggis daun sirsak dan mengkudu yang mampu menangkal radikal bebas, kini telah hadir Mangosteen Mix yang membantu mengatasi berbagai macam penyakit. Dapatkan di toko obat dan apotek terdekat. Amazing! Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat, Jalan Tuan Guru Haji Ibrahim Al-Halidi, Kumbu, Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Merupakan perguruan tinggi negeri bidang vokasi yang menghasilkan tenaga kerja terampil di bidang pariwisata. Menerima mahasiswa baru tahun akademik 2015-2016 dengan program studi pilihan Diploma 2 Akomodasi Perhotelan, Diploma 2 Tata Boga, Diploma 2 Hotel Engineering. Bergabunglah bersama kami, Akademi Komunitas Negeri Lombok Barat. Ojok semeton jari senamian sarak libali dilik lupa saksian acara sasak tulen bilang dulu Senin Selasa Jumat Kanca Sabtu mulai jam 7 sampai jam setengah siwak malam dan tiang arah ama Epul arah ina ada rendah ka Epul lebih ada Lombok TV pasti darak TV lainan sasak tulen mulen mai meton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zainul Majdi, Gubernur Nusa Tenggara Barat, menghimbau kepada seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat untuk memberikan data yang benar kepada petugas pendata pada program pendataan keluarga tahun 2015 yang dimulai tanggal 1 Mei sampai 31 Mei 2015. Dengan program pendataan keluarga ini, mari bersama kita wujudkan data keluarga by name, by address untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan program berbasis keluarga serta program-program pembangunan lainnya di seluruh tingkatan wilayah. Mari sukseskan program pendataan keluarga 2015. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU, cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Kesegaran hijau kiwi adalah ekspresi dari kesuburan dan penyembuhan. Warna sejuk yang membawa energi vitalitas, kesehatan dan pertumbuhan. Seperti harapan Anda. MKU, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Nuansa Lombok Sore.
Meski indikasi beras sintetis mulai beredar di Kota Mataram, namun pemerintah daerah setempat memiliki keyakinan jika wilayahnya masih bebas dari peredaran palsu yang marak diberitakan tersebut. Meski demikian, dengan kian maraknya peredaran makanan berbahaya, masyarakat pun diminta menjadi konsumen cerdas yang tetap waspada dan lebih teliti lagi sebelum membeli dan mengkonsumsi produk makanan. Wakil Wali Kota Mataram Haji Mohan Roliskana mengatakan adanya isu beras yang terbuat dari plastik oleh dirinya dianggap tidak perlu ditanggapi secara berlebihan. Apalagi hingga saat ini isu tersebut masih belum bisa dibuktikan lewat uji laboratorium. Bahkan meski sudah ada pemberitaan yang menyebut beras sintetis itu beredar di Mataram, namun dirinya masih memiliki keyakinan jika wilayahnya masih terbebas dari peredaran beras palsu tersebut. Sebab selain beras-beras yang dijual di pasaran merupakan beras lokal yang didistribusikan oleh petani di Pulau Lombok, hingga saat ini dirinya belum pernah sama sekali mendapatkan laporan dari bawahannya tentang adanya beras plastik beredar di Mataram. Meski demikian, tetap saja isu tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata dan harus dijadikan sebuah pelajaran berharga oleh masyarakat dalam meningkatkan kewaspadaannya. Di mana dengan kian maraknya peredaran makanan berbahaya, maka agar bisa terhindar mengkonsumsi makanan tidak layak konsumsi itu, dirinya pun meminta masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas, yang tetap meningkatkan kewaspadaannya serta lebih teliti dan memperhatikan secara seksama produk-produk makanan yang hendak dibeli maupun dikonsumsi. Selain menghimbau masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, dalam kesempatan itu, dirinya juga memerintahkan jajarannya khususnya SKPD terkait, agar tetap turun dan melakukan pengawasannya dalam mencegah beras sintetis tersebut beredar di Mataram. Masyarakat ini kan juga pada akhirnya akan membangun kesadaran, ya, kesadaran masyarakat kita untuk lebih menjadi konsumen cerdas, ya? Ya, menjadi konsumen yang cerdas, betul. Kesepakatan istilah itu, menjadi konsumen yang cerdas, gitu ya. Karena selama ini barangkali kita tidak pernah mendengar istilah-istilah seperti itu, maka masyarakat menganggap itu tidak perlu menjadi hal yang khusus untuk mereka perhatikan. Tapi ketika isu ini bergulir, masyarakat akan lebih cerdas. Ya. Di tempat terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Iwayan Sugiarta mengatakan, dengan kian maraknya pemberitaan terkait peredaran beras sintetis, maka sudah sepatutnya harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, di mana untuk melindungi masyarakatnya agar terhindar mengkonsumsi beras berbahaya itu, pemerintah daerah pun diharapkan perannya dengan turun melakukan pemantauan terhadap distribusi beras dan tidak hanya sebatas menunggu maupun menerima laporan dari masyarakat. Menjadi isu nasional, tentunya pemerintah tidak bisa hanya menunggu laporan dari masyarakat. Kan itu, ini kan jadi isu nasional. Tentunya cepat bergerak untuk ngecek ke lapangan. Ada enggak masuk di Mataram ini beras sintetis kan. Jangan nunggu. Harus aktif ya Pak jadinya pemerintah ini. Harus aktif. Ini sudah jadi isu nasional. Untuk sekedar informasi, belakangan ini masyarakat dikejutkan oleh isu beredarnya beras sintetis yang diduga berasal dari Cina. Dan di Kota Mataram sendiri adanya indikasi beras sintetis tersebut sudah mulai beredar. Indikasi ini muncul setelah adanya laporan dari warga Dasan Agung yang mencurigai beras yang dikonsumsinya merupakan beras sintetis. Meskipun hingga saat ini kecurigaan tersebut belum mampu dibuktikan lewat uji laboratorium. Irham Rasyidi, Lombok TV, Mataram. Provinsi NTB kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun anggaran 2014, di mana opini WTP diraih Provinsi NTB untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011 lalu. Meski demikian, Badan Pemeriksa Keuangan RI masih memberikan catatan temuan yang menjadi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi NTB. Farhan
Pembacaan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI dilakukan anggota BPKRI Bahrul Akbar kepada Gubernur NTB M. Zainul Majdi dan Ketua DPRD NTB Umar Said melalui rapat paripurna istimewa DPRD NTB pada Kamis pagi tadi, di mana Provinsi NTB kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan tahun anggaran 2014. Opini WTP sebagai standar tertinggi dalam memberikan penilaian terhadap laporan keuangan diraih Provinsi NTB untuk keempat kalinya secara berturut-turut sejak tahun 2011 lalu. Dalam sambutannya, anggota BPKRI Bahrul Akbar mengatakan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Provinsi NTB dengan hasil WTP berdasarkan pada kesesuaian standar akuntabilitas pemerintah, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian perencanaan. Di mana laporan keuangan itu lanjutnya terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang meliputi pendapatan dan realisasi anggaran sebesar 2,79 triliun. Lebih lanjut, Bahrul Akbar menambahkan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah NTB diharapkan bisa bermanfaat untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Selain itu, pemerintah NTB juga diminta untuk segera menindaklanjuti catatan temuan yang menjadi rekomendasi BPK dalam laporan keuangan pemerintah NTB tahun anggaran 2014. BPKRI menyimpulkan bahwa opini dalam laporan keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2014 adalah wajar tanpa pengecualian. Sementara itu, Gubernur NTB M. Zainul Majdi dalam sambutannya mengatakan opini WTP yang diberikan BPKRI bisa menjadi acuan bagi semua entitas pemerintah Provinsi NTB dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, Majdi juga mengakui jika WTP bukan berarti serta-merta semua program pemerintah telah dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, dirinya berharap agar kedepannya selain meraih opini WTP atas laporan keuangan, juga program-program kerja yang telah disepakati bisa berjalan dengan efektif untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Kedepan LHP BPKRI untuk pelaksanaan anggaran tahun 2014 ini akan menjadi acuan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga berbagai hal yang meliputinya. Kalau kita cermati apa yang disampaikan oleh pimpinan BPKRI tadi kepada kita semua, bahwa WTP ini bukan berarti serta-merta menjamin efektivitas pelaksanaan program. Tidak serta-merta menunjukkan bahwa semua program pemerintah daerah telah dapat dilaksanakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka ke depan kita berharap selain penyajian laporan keuangan yang semakin baik dengan rekomendasi yang terus ditindaklanjuti, merupakan tugas dan amanah kita semua untuk memastikan bahwa efektivitas pelaksanaan program-program yang telah kita sepakati bersama antara eksekutif dan legislatif dituangkan dalam APBD dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dedi Supiandi, Lombok TV, Mataram. PDIP DPRD NTB mengkritisi opini wajar tanpa pengecualian yang diraih pemerintah Provinsi NTB. Menurut anggota fraksi PDIP Ruslan Turmuzi, opini WTP tidak untuk dibangga-banggakan jika progres kinerja pemerintah semakin menurun. Pasalnya, tegas Ruslan, masyarakat sejatinya menginginkan kinerja pemerintah yang lebih baik, bukan opini WTP atas laporan keuangan daerah. Tidak menutup kemungkinan di dalam WTP itu juga ada korupsi. Kalau dilakukan audit investigasi. Hal itu disampaikan anggota fraksi PDIP Ruslan Turmuzi menyusul diraihnya opini wajar tanpa pengecualian oleh pemerintah Provinsi NTB secara berturut-turut selama 4 kali atas laporan keuangan daerah. Menurut Ruslan, adanya WTP selama 4 kali berturut-turut, maka kinerja pemerintah juga dinilai mengalami penurunan,
terutama dengan meningkatnya persentase angka kemiskinan di NTB. Oleh karena itu, tegas politisi senior PDIP ini mestinya setelah dilakukan audit keuangan, maka juga perlu dilakukan audit kinerja agar progres kinerja pemerintah juga bisa terlihat. Pasalnya, lanjut anggota Komisi 1 DPRD NTB ini, opini WTP mudah diraih dengan menaati standar akuntansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga opini WTP tidak patut untuk dibangga-banggakan. Terlebih, masyarakat ungkapnya menginginkan kinerja pemerintah yang lebih baik, bukan hanya opini WTP atas laporan keuangan daerah. Pensi yang 4 kali itu kinerjanya turun. Maka setelah dilakukan audit oleh BPKP terkait dengan akuntansi sistem pemerintahan ini, yang harus dilakukan kembali itulah audit kinerja. Kalau kita melakukan audit kinerja akan terlihat progres pemerintah itu. Tapi kalau namanya standar akuntansi ya cukup dengan mentaati peraturan perundang-undangan, pengawasan internal, persoalan aset. Gitu ya. Enggak. Tapi dapat uang. Tapi pemerintah itu ingin, masyarakat menginginkan itu pemerintah itu ada kinerjanya. Bukan WTP itu kalau saya. Maksudnya gini. Lebih lanjut, bakal calon Bupati Lombok Tengah ini juga menambahkan pemberian opini wajar tanpa pengecualian terhadap sejumlah kabupaten kota di NTB baru-baru ini juga dinilai syarat dengan politik. Karena pemberian opini WTP yang dilakukan menjelang pilkada serentak tanpa melalui penilaian wajar dengan pengecualian. Namun rata-rata kabupaten kota yang meraih opini WTP langsung mendapat penilaian WTP. Menanggapi kritikan fraksi PDIP, anggota BPKRI Bahrul Akbar menepis jika peraihan opini WTP bagi kabupaten kota di NTB syarat dengan politik. Karena BPK tegasnya justru mendorong agar semua daerah bisa meraih opini WTP atas laporan keuangan daerah. Kemarin itu semuanya Pak, kalau mereka baik harus kita berikan, nggak boleh. Pak, ada Insya Allah BPK kerja baik dan ada statement dari Dewan kemarin, ini ada nuansa politis terutama di beberapa daerah berpilkada itu hampir saya semua ada urusan dengan politis. Semua yang pilkada bikin dapat politis BTP, kan Pak. teman-teman semua. Iya, karena saya mendorong untuk itu. Masa bikin tata buku aja nggak bisa? Saya mendorong untuk itu. Jadi saya dorong. Sebelumnya, sejumlah kabupaten kota di NTB terutama yang akan menggelar pilkada pada Desember mendatang meraih opini WTP dari BPKRI seperti yang diberikan kepada pemerintah Provinsi NTB. Perolehan opini WTP umumnya dianggap sebagai prestasi yang bisa saja digunakan sebagai alat kampanye terutama bagi bakal calon dari incumbent. Jadi Supiandi, Lombok TV, Mataram. Ya baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh